Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Dr. Walid akan menyampaikan materi tentang pengertian salah dan wilayah dalam perspektif kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayyamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita dalam pembicaraan kita pada hari ini tentang Rasul, Nabi, dan Wali. Secara umum bahwa kedudukan Nabi, Rasul, dan Wali ini, atau Rasul, Nabi, dan Wali ini merupakan salah satu kedudukan yang sangat substansial pada agama, khususnya Islam, dan juga tentu pada pembicaraan dalam tasawuf. Ibnu Arabi menjelaskan tentang ketiga konteks ini, sekalipun tentu dalam makna yang berbeda dari umumnya yang dibicarakan atau yang dipahami selama ini, bahwa Rasul, Nabi, dan Wali merupakan peringkat-peringkat spiritual pada perjalanan pada kedudukan rohania seseorang. Kita tahu bahwa pembicaraan yang ada di Fususul Hikam sebagai kitab pertama dari Ibnu Arabi itu diberikan judul umumnya diberikan judul pada setiap bab-bab itu dengan memberikan judul dari para nama-nama para nabi. Jadi mulai dari awal itu dari fasun adamiyah, misalnya di sini jadi hampir seluruh bab-bab itu diawali dengan nama-nama para nabi. Jadi misalnya di awal di sini diawali dengan fasun adamiyah dan fasun ilahiyah fi kalimatin adamiyah, sampai diakhiri dengan fasun tentang Nabi Muhammad. Pada bagian akhir misalnya fasun hikmatil fardiyah bi kalimatin Muhammadiyah. Jadi seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
Muhammad jadi jadi faslun, jadi bab-bab yang kemudian menjadi judul dari setiap faslun atau tiap bab dari kitab Fususul Hikam itu. Yang menariknya juga misalnya dalam Fususul Hikam ini juga ada Nabi Khalid dijelaskan. Menarik juga. Tapi bahwa pembicaraan tentang Nabi dalam konteks atau bab itu dalam penjelasan Fususul Hikam bukanlah membicarakan dalam konteks personal, tapi membicarakan dalam kedudukan ruhaniyah. Jadi ketika misalnya digabungkan, bukanlah ketika bicara tentang faslun fardiyah di kalimatin Muhammadiyah misalnya, itu membicarakan tentang Nabi Muhammad ansih, bukan. Tapi keseluruhan bagian dari pembicaraan dari awal sampai akhir itu membicarakan pada hakikatnya keseluruhan itu membicarakan insan al-kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita bicara pada fard misalnya Nabi Muhammad, maka sebenarnya dia menjelaskan semuanya dari Adam sampai Muhammad itu. Jadi yang dibicarakan oleh Nabi itu sebenarnya menggambarkan tentang keseluruhan dari kedudukan Muhammad. Pembicaraan kita berikutnya ini tentang Rasul, Nabi, dan Wali. Pada Ibn Arabi misalnya menggambarkan bahwa dalam proses tajalli itu ada tajalli yang sifatnya batin, yang kemudian itu menghasilkan ayat muthabitah dari mutlak yang menghasilkan ayat muthabitah. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, biasanya ayat muthabitah ini diterjemahkan sebagai entitas-entitas tetap. Dalam bahasa yang sederhana, mungkin kita bisa menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ayat muthabitah itu adalah blueprint dari segala hal yang ada di alam semesta ini. Jadi dalam bentuk artinya sebelum kemudian cetakan itu keluar, maka sudah ada dalam bentuk ilmu di alam ghaibul mutlak itu keseluruhan bagian itu yang kemudian disebut dengan ayat thabitah. Nah, ayat artinya bahwa inilah yang kemudian keluar pada proses berikutnya dalam tajalli al-muqaddas. Jadi ayat thabitah al-tajalli adalah faidul aqdas, emanasi yang paling suci melahirkan kemudian apa yang disebut dengan ayat thabitah. Dari ayat thabitah ini, blueprint ini, muncullah kemudian faidul muqaddas atau emanasi yang suci yang melahirkan kemudian apa yang menjadi hal-hal yang sifatnya zahir, ta'ayyunat. Nah, pada konteks ini misalnya al-haq baik secara batin atau zahir, nama dia tidak memiliki keterbatasan pada tingkat itu, pada ta'ayyunnya itu. Kemudian masing-masing pada setiap nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika bertajalli menuntut bahwa setiap nama itu termanifestasikan dalam wujud-wujud eksternal. Jadi setiap tajalli ilahi, apakah itu nama, sifat, bahkan kemudian zatnya sekalipun bertajalli, dan itu menuntut adanya kemudian apa? Wujud eksternalnya, menuntut adanya manifestasinya. Jadi segala sesuatu yang dari ismu Allah atau sifat Allah itu pasti ketika melakukan proses tajalli itu ada menuntut ini. Jadi sehingga apa yang terjadi pada intinya dalam gagasan Arabi, dalam seluruh proses kehidupan yang ada di luar secara eksternal ini tidak lain merupakan tajallinya dari seluruh nama dan sifat-sifat, apapun bentuknya, apapun peristiwa.
Jadi semua itu adalah tajalli ilahiyah. Apapun bentuk, apapun wujud yang ada di luar tidak lain daripada itu. Sehingga Ibnu Arabi bahkan ada karena nama-nama ilahiyah ini memiliki ketidakterbatasan, walaupun ketidakterbatasan ini patut diingat dalam pandangan atau gagasan Ibnu Arabi itu Arabi ini menariknya bahwa orang berpikir bahwa saya ingin memberikan garis bawah. Banyak kan orang berpikir bahwa Ibnu Arabi itu liar dalam menginterpretasi. Tapi bahwa pandangan ini sangat jelas kelirunya. Kenapa? Seluruh apa yang disampaikan Ibnu Arabi itu tidak akan pernah keluar dari teks yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga Ibnu Arabi meyakini tentang tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya bahwa bukan berarti nama itu tidak terbatas. Nama Allah itu bukan berarti nama Allah itu terbatas. Nama Allah itu tidak terbatas. Tapi bahwa penjelasan tentang nama Allah, ini menariknya bahwa tidak akan dilakukan oleh Ibnu Arabi kecuali Allah menjelaskan. Jadi ini beda dengan kadang-kadang orang karena liar interpretasi, mereka kemudian melepaskan diri dari teks. Tapi Ibnu Arabi tetap dalam koridor teks-teks yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seluruh nama Allah. Jadi nama Allah itu juga yang digambarkan Ibnu Arabi seluruhnya dapat ditemui bagaimana bahwa semuanya didasarkan pada baik itu nas Al-Quran maupun hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ini dan kita tidak temukan bahwa Ibnu Arabi kemudian mengembangkan satu ini yang keluar dari koridor itu. Sekalipun misalnya dia berbicara tentang nikahul asma, jadi nikah itu tidak terjadi hanya antara diri kita, laki-laki dan perempuan. Di tingkat nama-nama Allah pun itu terjadi pernikahan. Itu disebut dengan nikahul asma. Jadi saya berikan contoh misalnya, kenapa Allah menggandengkan Samiul Basir misalnya, kemudian ada nama-nama yang kemudian melahirkan nama lain. Ada nama-nama yang bergandengan satu dengan yang lain. Ini dalam istilah Ibnu Arabi disebutkan sebagai nikahul asma. Samiul Basir, Alimul Khabir misalnya, kemudian bahkan ketika nama Rahman Tuhan dengan nama Al-Adil Tuhan bergabung, maka lahirlah kemudian nama yang lain yang disebut dengan Asy-Syafi'. Nama Rahman itu nama kasih sayang, Al-Adil itu nama keadilan ilahi. Kemudian melahirkan nama lain, gabungan nama itu melahirkan apa? Asy-Syafi', pemberi syafaat. Jadi nama Syafi' itu di dalamnya terkandung dua hal ini. Ada rahmannya Allah, ada adil Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini melahirkan nama yang kemudian jadi tanpa batas. Jadi kalau kita bisa ibaratkan bahwa seperti kita menyaksikan misalnya warna yang diawali oleh dua warna, warna hitam dan putih, tapi dari warna itu ketergabungan satu warna dengan yang lain, kemudian melahirkan derivasi warna yang tanpa batas. Dulux itu sampai sekarang mengklaim sudah bisa menghasilkan 1 juta warna. Jadi derivasi dari warna itu kan, padahal warna itu berasal dari dua warna aja, hitam dan putih. Dalam konteks ini berasal dari apa? Jalal dan Jamal aja, yin dan yang. Tapi dari situ kemudian muncullah beragam kemudian derivasi nama dan sebagainya. Sekalipun nama ini tidak terbatas dalam teori, tapi yang dia jelaskan, yang dia gambarkan adalah sebatas apa yang Allah perkenalkan tentang diri, tentang nama. Jadi begitulah bahwa dia mengenalkan kemudian berdasarkan Allah sendiri mengenalkan nama-namanya. Setiap nama ini, ketika kemudian melakukan proses tajalli, dia menuntut zuhur. Ada mazhar yang dia hasilkan. Jadi apa mazharnya itu? Seluruh apapun yang ada di alam semesta ini itu merupakan mazhar dari seluruh namanya. Sehingga karena
dominasi kadang-kadang satu nama dengan nama yang lain, maka terjadilah kemudian Galatia. Jadi terjadilah kemudian bagaimana penguasaan satu nama pada nama yang lain, sehingga menimbulkan disharmoni. Jadi kekacauan yang terjadi adalah karena tidak terkendalian kemudian dari zuhurnya nama-nama ini, manifestasi dari nama-nama ini, sehingga ketika satu nama menjadi lebih banyak, lebih dominan, maka itu akan menguasai nama-nama yang lain. Nama Jalaliyah itu kemudian menjadi dominan, pasti akan menguasai nama Jamaliyah, sehingga terjadi disharmoni. Sehingga Ibnu Arabi menarik bahwa ketika dia menjelaskan tentang keadaan akhir zaman, menjelaskan dengan ayat zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah muncul kerusakan dan kekacauan itu baik di dalam lautan maupun di daratan itu akibat ulah tangan manusia. Ini gambaran terjadinya di mana masing-masing nama ini kemudian menguasai satu dengan yang lain, sehingga terjadilah kekacauan. Nah, kenapa terjadi kekacauan itu? Ini menarik penjelasan Arabinya, bahwa karena pada saat itu insan kamil itu sudah hilang di alam. Kenapa? Karena yang mengendalikan secara zahir, pengendalian harmonisasi dan seluruh tuhurnya kemudian nama-nama ini, itulah yang dibebankan tugas itu kepada siapa? Al-insanul kamil, manusia sempurna. Nah, al-insanul kamil inilah yang kemudian dalam wujud rasul, nabi dan wali. Nah, salah satu dari manifestasi hukum al-adl sebagai pengendali bagi mazhar ini, itulah yang kemudian digambarkan di sini sebagai apa? Hakikatul Muhammadiyah. Jadi hakikat Muhammadiyah, saya sudah gambarkan kalau tidak salah pada Ruhul Azam, pada pembicaraan kita yang lalu, bahwa hakikatul Muhammadiyah itu bukan person, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah adalah mazhar yang paling sempurna dari hakikatul Muhammadiyah. Jadi kalau kita gambarkan hakikat itu Muhammadiyah itu bagaikan matahari, mentari. Sebagai mentari. Sementara para nabi insan kamil kumalin ini keseluruhan itu bagaikan rembulannya. Nah, ada rembulan itu yang bulannya itu adalah sabit, sempurna itu kan, ada cahaya di situ, gitu kan? Tapi sabit aja, Mas. Jadi dia kesempurnaannya itu masih terbatas. Nabi Adam dan sebagainya. Kemudian ada yang bulan itu setengah, ada yang sudah mendekat, dan ada cahayanya itu betul-betul sempurna muncul. Itu itulah yang disebut dengan bulan purnama. Dulu bapak-bapak mungkin merayu istrinya dengan gitu, wajahmu bagaikan bulan purnama. Walaupun itu sekarang sudah tidak laku lagi. Tapi bagaimana? Bulan purnama itu adalah kesempurnaan dari seluruh hakikat Muhammadiyah yang kemudian termanifestasikan, termunculkan dalam wujud seperti yang paling sempurna adalah pandangan kita adalah Nabi Muhammad SAW sebagai wujud yang sempurna itu. Karena itu misalnya kalau dalam menarik juga bahwa biasanya ketika Nabi hijrah itu kan disambut dengan telah terbit bulan purnama di hadapan kita, karena memang dia hakikatnya apa? Bulan purnama. Sehingga misalnya Syadi dalam satu syairnya mengatakan kasyawat puja di jamali, balaghul ula fi kamali, kasyawat puja di jamali, hasunat jami'u khisali, sallu alaihi wa alihi. Dia gambarkan telah tercapai kesempurnaan itu pada dirinya. Balaghul ula di kamali, kasyawat puja di jamali, telah tersingkap seluruh keindahan itu pada dirinya. Maka indah luar biasa lah seluruh perilaku yang muncul pada dirinya. Karena itu curahkanlah sholawatnya. Itu syairnya Sa'di yang memuji tentang Nabi Muhammad ini. Nah, hakikat Muhammadiyah ini seperti yang saya gambarkan ini, inilah yang kadang dalam tasawuf disebut sebagai Nur Muhammad, dalam filsafat disebut sebagai akal awal. Dari dirinya inilah kemudian munculnya beragam
pancaran kesempurnaan. Pancaran kesempurnaan itu yang memunculkan dalam wujud zahir ini itu wali, nabi, dan rasul. Sehingga dimanapun kemudian ada makhluk di situ, Allah mengatakan kulli qaumin had. Pada setiap kaum, apakah kaum itu yang ada di muka bumi ini, ataukah kaum itu yang ada di planet-planet yang lain, atau di lapisan alam yang lain dan sebagainya, maka di situ pasti terpancar dari hakikat Muhammadiyah dalam wujud wali, nabi, dan karena itu mereka dalam hakikat Muhammadiyah, para kumalin ini, orang-orang yang insan kamil ini, mereka hakikatnya amat tunggal. Jadi ketika misalnya Nabi mengatakan ana wa Adam wahid, ana wa Nuhi wahid, ana wa Idris wahid, ana wa Musa wahid, ana wa Isa wahid, misalnya bahwa aku dengan Adam itu satu, aku dengan Nuh itu satu, aku dengan Idris itu satu, aku dengan Musa itu satu, aku dengan Ibrahim satu, dan seterusnya. Nabi menjelaskan ketunggalan mereka pada hakikat apa? Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah ini terpancar dalam wujud, kemudian dalam wujud yang paling sempurna tidak lain apa? Nabi Muhammad. Karena itulah bahwa seperti yang saya sampaikan yang lalu itu, ketika orang bertanya karena Nabi mata kunta Nabi ya, waktu itu Nabi karena ada banyak tin wal ma. Kapan kau menjadi Nabi? Kata orang yang bertanya itu, Nabi mengatakan apa? Aku sudah jadi Nabi ketika ada masih dalam percampuran antara air dan tanah. Nabi menggambarkan pada hakikat dirinya yang mutlak itu, ya, dalam wujud mutlak. Nah inilah yang kemudian hakikat Muhammadiyah ini. Jadi di antara seluruh nama, saya menjelaskan kembali, di antara seluruh nama itu yang mengendalikan nama itu agar menjadi harmonis, yaitu al-adl, keadilan, sehingga menjadi stabil antara satu nama dengan nama yang lain. Dia menjadi wasit. Mana nama yang mutlak ini, mana nama yang harus muncul, mana nama yang bertajali, mana nama sebatas apa tajali itu nama adil. Dan nama adil inilah yang kemudian memanifestasikan hakikat Muhammadiyah atau insan kamil itu. Sehingga fungsi dari insan kamil itu adalah mengendalikan seluruh bagian dari alam semesta ini, sebagaimana Al-Quran mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh, agar semua berjalan dalam keadaan stabil, harmonis. Karena itulah bahwa Allah dalam hadis qudsi mengatakan la yahlul ardh min hujjatihi, tidak akan kosong bumi ini dari hujah Allah itu. Begitu kosong, hancur, terjadi ghalabiyah di antara nama itu. Dan lagi mengendalikan secara zahir bagaimana nama itu kemudian bertajalin muncul, kemudian terjadilah kekacauan di situ. Nah, fungsi utama dari wali, nabi, dan rasul itu adalah mengendalikan keharmonisan. Masing-masing dibutuhkan dalam porsinya masing-masing. Sehingga mereka lah yang kemudian, karena itu disebut sebagai qalbul alam, sebagai jantung bagi alam ini, itulah yang kemudian mereka mengendalikan. Nah, ini digambarkan bahwa pengatur segala manifestasi dalam wujud zahir itu disebut dengan nabi. Nabi ini sebagai pemberi petunjuk dan mursyid yang mengantarkan pada kesempurnaan bagi setiap istidat yang didasarkan pada ayat khaliqah. Jadi fungsi nabi karena apa? Ini mengatur segala bentuk yang zahir ini dan mengantarkan mereka pada kesempurnaannya. Kesempurnaan masing-masing ini di mana sesuai dengan apa? Sesuai dengan ayat khaliqah. Apa yang ada pada ayat khaliqah? Segala sesuatu. Jadi mereka ini adalah tujuan utama mereka hadir di dunia ini tidak lain dalam upaya untuk menyampaikan manusia pada kesempurnaannya. Bukan cuma manusia, bahkan seluruh bagian alam ini. Saya lupa misalnya kalau salah Abdullah Ansari dalam satu syairnya mengatakan bahwa kehadiran manusia sempurna itu seperti ruh bagi jiwa yang mati. Sekiranya ruh itu datang pada dirinya, maka seluruh kemudian menjadi hidup. Tanah-tanah yang gersang menjadi lembab, menghasilkan bunga-bunga yang indah. Batu-batu yang keras menjadi permata-permata yang indah. Bahkan
Artinya bahwa batu itu pun sampai pada kesempurnaannya masing-masing. Bahkan dialah yang menyepuh jiwa yang kotor dan gelap menjadi emas yang berkilau. Ini ternyata kalau salah syair dari Allah Nasari Rumi misalnya mengatakan bahwa ruh manusia yang suci ini turun ke dunia bagaikan air hujan yang kemudian turun membersihkan setiap kotoran yang ada di muka bumi dan menguap kembali kepada kasih. Begitulah hakikat ruh para manusia yang suci. Nah, Nabi ini sebagai pemberi utama. Disebut Nabi ini karena dia membawa berita, membawa kabar. Dia manifestasi insan kamil yang memberikan kabar untuk kesempurnaan masing-masing. Jadi kehadiran mereka tidak lain adalah upaya menyempurnakan segala apapun yang ada pada makhluk ini, mengeluarkan dari segala istiadat yang ada ini untuk sampai ke Tuhan. Istiadat itu potensialitas. Kita tahu bahwa pada diri kita Allah adil. Adil dalam pengertian bahwa dia berikan potensialitas itu pada semua manusia. Cuma persoalan kita ini, kita punya potensi yang luar biasa. Karena itu Imam Khomeini rahmatullahi alaihi mengkritik orang yang sering kali berlindung pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sering kali dari ayat pelindung dalam pembenaran terhadap kemalasan diri. Padahal kata Imam Khomeini, pernahkah Anda betul-betul berusaha mengaktualisasikan potensialitas pada diri Anda sehingga Anda tahu persis itulah batas kemampuan Anda? Sehingga Anda bisa berkata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang kita berkata itu belum berusaha apa-apa sih gitu. Kita seperti orang yang mengangkat beban gitu kan. Dia mengeluarkan potensialitasnya. Pertama mungkin dia mengangkat 50 kg merpati, terus sampai pada puncaknya dia mampu mengangkat 300 kg. Itu dan di atas itu dan tidak bisa lagi. Itu bahwa batas akhir di situ. Tapi kita pernah kemudian melatih jiwa kecerdasan kita. Belum lagi kalau Allah cerdas. Tapi pernahkah kita betul-betul mengerahkan betul sampai batas di mana kita karena sudah batas yang tidak bisa lagi. Jika ayat itu mengatakan kalau jika dipukul nafsa di laut AA itu kita tidak pernah tahu. Kita berlindung pada ayat itu seakan-akan bahwa sudah batas kemampuan kita. Padahal dalam diri kita itu masih tersimpan potensialitas yang belum diolah luar biasa. Ini yang kemudian dilakukan oleh para nabi itu. Bagaimana kemudian mengeluarkan seluruh potensialitas istiadat ini untuk sampai pada kesempurnaannya masing-masing. Apapun bentuk, pada seluruh bagian alam, bahkan termasuk kemudian makhluk manusia. Nah, dalam konteks ini, para nabi ini terbagi menjadi dua bagian. Ada musyari'ah yang disebut dengan Rasul, ada ghairu musyari'ah yang disebut dengan para nabi-nabi Bani Israel. Oke, kita ini ghairu musyari'ah bahwa dia nabi pada hakikatnya, tapi di luar dia sebagai apa? Nabi yang dia tidak memiliki kemudian apa? Risalah. Tidak memiliki tugas yang terkait secara spesifik untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas eksternal. Nah ini banyak para nabi Bani Israel ini begitu banyak. Di Iran aja itu saya pernah ziarah ada 4 nabi Bani Israel. Ada namanya Daniel, misalnya ada lagi. Ada 4 nabi yang di Iran itu pernah saya ziarahi dari nabinya para Bani Israel. Ini nabinya Bani Israel ini mereka adalah orang-orang yang kemudian mengolah diri mereka untuk sampai pada tingkat nabi. Tapi mereka tentu tidak mendapatkan kemudian tugas peran spesifik untuk kemudian melakukan menuntun dalam tingkatan syariat tertentu. Dan ini mungkin kita pahami secara umum, tapi nanti kita akan bicarakan dalam konteks nabi. Dan karena itu misalnya ada hadis mengatakan begini bahwa ulama umat
ummati afdal min anbiya'i Bani Israil. Nabi mengatakan bahwa ulama umatku lebih baik dari para nabinya Bani Israil. Kenapa? Karena setiap kelompok pada masa Bani Israil itu ada nabinya. Ada nabi yang mungkin membimbing mereka untuk ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa dalam memperlakukan Bani Israil. Tapi paling banyak nabi, paling banyak juga nabi yang dibunuh di kalangan Bani Israil. Ada yang syariah disebut dengan rasul. Jadi nabi yang kemudian memiliki tugas membawa syariat itu disebut dengan. Nah, nabi merupakan manifestasi zat ilahi dari sisi rububiyah bagi seluruh manifestasi dan adalah di antara manifestasi itu. Dari konteks rububiyah artinya dia merawat semua, mengendalikan semua itu. Jadi tugas para nabi dia merupakan manifestasi rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mengolah seluruh bagian dari alam semesta ini, baik dari alam rohanianya sampai alam materialnya. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan bagi kamu ini apa yang ada di langit dalam alam batin ini dan apa yang ada di alam luar, alam eksternal. Dan di antara seluruh manifestasi Allah ini mereka menjadi pengendali, menyempurnakan. Jadi kalau kita bicara misalnya kasus peristiwa Karbala Imam Hussein, Imam Hussein itu menyempurnakan semua. Jika ketika ditanya pada Sayyidah Zainab, apa yang terjadi? Dia berkata apa? Wa ma ra'aitu illa jamila. Tidaklah aku saksikan kecuali keindahan semata. Kenapa? Karena di sini bertajalli seluruh nama ilahiyah itu. Dan masing-masing peran Imam Hussein menyempurnakan semua. Imam Hussein menyempurnakan orang yang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama dia menyempurnakan juga orang dalam ketaatannya pada Allah. Jadi sempurna dalam kebaikannya, keindahannya, sempurna juga dalam keburukannya. Nanti surga neraka itu kan sebenarnya gambaran dari dimana kesempurnaan di situ. Jika ada seorang sufi mengatakan bahwa nanti di neraka itu penderitaan yang paling dahsyat itu ketika mereka menyaksikan ada orang yang lebih menderita lagi dari dia. Kenapa? Karena lebih sempurna dari dirinya. Itu orang di surga juga begitu kan. Surga itu luar biasa. Tapi ketika dia menyaksikan orang yang di atas yang lebih sempurna, di situ penyesalan juga terjadi pada dia. Nah, dari konteks bahwa dia rububiyah ini, dia kemudian mengendalikan seluruh bagian dari alam semesta ini. Dari konteks adalah keadilan ilahi, dia mengharmonisasikan. Itu tugas utama. Khusus bagi Zahir dan Surah Nabi sama sebagai pemberi petunjuk dan pengendalian terhadap makhluk, akan tetapi berbeda satu sama lain dalam tingkatan. Ada keterliputan yang tidak sempurna, itulah para nabi Bani Israil. Jadi para nabi pada umumnya yang tidak sempurna, ini bukan nabi Bani Israil sebenarnya, ini adalah para nabi yang bukan ulul azmi. Mereka sempurna tapi tidak mutlak dalam kesempurnaan. Jadi mereka hanya memiliki kesempurnaan, tapi kesempurnaan itu terbatas. Saya nggak tahu di sini saya jelaskan atau tidak ya perjalanan perjalanan proses penyempurnaan diri dalam istilah kalau kita mengacu pada pembicaraan yang digambarkan oleh Mullah Sadra misalnya dalam 4 safar perjalanan, 4 tahap perjalanan kesempurnaan itu dimulai pada tahap perjalanan kedua. Jadi kalau tahap pertama itu safar minal khalq ilal haq, dari makhluk menuju Tuhan, minal haq ilal haq bil haq, kan? Dari Tuhan menuju Tuhan di dalam Tuhan, itu safar kedua, di mana penyempurnaan dari seluruh nama ilahi di situ pada diri manusia. Kemudian minal haq ilal khalq bil haq, perjalanan ketiga dari Tuhan menuju makhluk bersama dengan Tuhan. Ada perjalanan keempat, di perjalanan ini puncak katanya itu minal khalq bil khalq ila bil haq, minal khalq ila khalq bil haq, dari makhluk menuju makhluk bersama dengan Tuhan. Nah,
perjalanan manusia pertama ini dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa taala, di mana membangkitkan kemudian kesadarannya. Kesadaran tentang hakikat dirinya, kesadaran tentang makrifat Tuhan dan sebagainya. Ini di mana dia kemudian memenuhi dirinya ini dengan kesadaran yang benar. Jadi yakso dalam istilah tasawuf, yakso itu kesadaran. Nah, pada tingkat kedua itu adalah penyempurnaan seluruh potensialitas pada dirinya. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam misalnya, Allah mengatakan apa? Sempurnaan Adam itu ketika dia membedakan kemudian, kenapa kemudian malaikat itu kemudian melakukan protes atau pertanyaan, istifham itu pertanyaan sebenarnya. Ketika malaikat itu mengatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat itu berkata bahwa mereka bertanya, apakah kau akan menjadikan kemudian makhluk yang akan menumpahkan darah, berbuat kerusakan, gitu kan? Padahal kami ini, kata malaikat, kami memuji dirimu, bertasbih kepadamu, bahkan mensucikan dirimu. Allah mengatakan kemudian bahwa di antara kemuliaan, Allah menggambarkan kemuliaan yang luar biasa. Allah mengatakan ya Adam ambiru bi asmaihim dan seterusnya. Di antara kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Adam dalam ayat itu digambarkan wa allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam itu seluruh nama yang ada. Nama yang ada ini artinya seluruh nama-nama ilahiyah itu dimasukkan dalam lokus Adam, dalam diri Adam. Sehingga seluruh nama Allah itu pada hakikat ada pada diri manusia. Secara apa? Istiqdar, potensiality. Tetapi kemudian karena itulah bahwa para malaikat itu berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Tuhan yang kami tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali yang diajarkan kepada kami. Maksudnya apa? Kata dalam pandangan ini kata Nabi bahwa malaikat itu hanyalah manifestasi khusus dari satu di antara seluruh nama Allah. Jadi setiap malaikat itu merupakan manifestasi khusus saja dari satu bagian dari nama Allah. Jadi kalau malaikat misalnya Israel itu hanyalah kemudian manifestasi dari nama Allah Al-Mumin yang mematikan. Jadi kerjaannya dari awal sampai akhir itu mati manusia aja. Coba ibu-ibu ketemu sebentar lagi. Yang sekarang ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Itu malaikat Israel. Nah, walaupun menarik juga bahwa saya pernah nonton film itu ada durasi film pendek. Ketika ada di pesawat, gitu, ada dokter muda yang baru kemudian pertama kali dia harus melakukan tindakan pada seorang anak yang mengalami kecelakaan. Jika dilakukan tindakan operasi, tapi kemudian anak itu meninggal dunia. Jika dia protes lah, ini Tuhan tidak hadir, ini segala macam gitu. Masa ini anak kasihan, masih kecil, mungkin dia punya masa depan, kasihan orang tuanya yang menderita. Karena kesal malaikat Israel, akhirnya menampakkan diri dia, karena merasa diprotes gitu. Nanti protes anak gitu kan, oke lah. Kalau begini aja, 1 minggu ini anak cabut nyawa orang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba rumah sakit itu penuh. Ada orang yang tinggal kepalanya aja tapi masih hidup gitu kan. Ada orang yang sudah habis, tinggal tulang aja itu teriak-teriak kesakitan tapi masih hidup gitu. Wah, macam-macam semua tiba-tiba penuh oleh. Bisa dibayangkan ada yang sudah kemudian usus darinya keluar semua gitu, tapi masih hidup, jerit-jerit kesakitan gitu kan. Waduh, ini kata malaikat Israel, seminggu aja tak cabut nyawa ini terjadi. Luar biasa gitu. Bahwa kita disadarkan, saya menarik juga itu apa yang buat film itu, walaupun singkat gitu, tapi betapa mekanisme yang Allah ciptakan itu begitu luar biasa gitu kan. Nah, ada lagi misalnya malaikat yang khusus
saja, misalnya memberikan ar-razak, nama yang memberikan rezeki, gitu kan. Ada malaikat yang khusus kemudian menjaga neraka al-Malik, misalnya gambaran dari nama Allah al-Ghadab, gitu kan, kemarahan Allah, manifestasi dari kemarahan Allah. Ini seluruh malaikat sebenarnya manifestasi dari satu-satu di antara nama Allah. Sehingga ini dalam pembahasan Nabi bahwa bagaimana mungkin malaikat-malaikat yang parsial ini dapat memahami makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan seluruh namanya, yang di situ tersimpan seluruh namanya itu dalam sebuah kesatuan, sehingga mereka berpikir kalau seluruh nama ini digabungkan, tidakkah akan terjadi kekacauan di dalamnya? Yang parsial sulit untuk memahami sesuatu yang mutlak. Jadi sama seperti sekarang, Pak. Kalau membaca media sosial itu, ini segala macam gitu kan. Karena apa? Cuma ada berilmu gitu. Hanya pada tingkat itu aja ilmunya. Tingkat ya hanya merujuk pada Google gitu kan, rujuk, udah prokes gitu. Itu aja batas ilmunya. Bagaimana dia mau memahami hal yang lebih dalam, mau bicara logika, bicara filsafat, bicara devan, ini nggak mungkin bisa memahami pada tingkat itu. Sama ketika Allah menciptakan Adam, malaikat yang parsial ini, dan Allah memberikan seluruh nama itu pada diri Adam, sehingga malaikat yang parsial itu bingungan, makhluk apa ini? Makhluk yang begitu luar biasa. Nah, melanjutkan bahwa khusus bagi zahir Nabi sama sebagai pemberi petunjuk dan pengendalian terhadap makhluk, kata berbeda satu sama lain dalam tingkatan. Ada yang terliputan mutlak dalam kesempurnaannya, itulah yang kemudian disebut sebagai ulul azmi. Jadi ulul azmi itu adalah para nabi yang sampai pada puncak kesempurnaan sebagai nabi. Puncak sempurnaan dia sebagai wali, sebagai nabi, sebagai rasul juga. Tapi ada nabi yang tidak sempurna, dia wali aja. Dia hanya kesempurnaannya terbatas. Jadi kalau kita melihat bahwa masing-masing nabi itu kesempurnaan, sebagian nabi itu semakin ke belakang itu semakin sempurna. Tapi masing-masing itu mereka punya kesempurnaan yang terbatas. Nabi Adam itu hanya kesempurnaan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud misalnya dalam nama Adil Tuhan. Sehingga ketika digambarkan misalnya bagaimana Daud itu ketika berkuasa, ada banyak sekali orang yang terbunuh masa dia berkuasa. Kenapa? Karena dia menegakkan segala sesuatu dengan keadilan. Dia manifestasi dari nama Adil yang luar biasa, sempurna pada dirinya. Nabi Musa misalnya dalam keperkasaan Allah, dalam jabariyah Allah. Sehingga karena itulah dalam pembicaraan itu kenapa kemudian sulit sekali bagi Nabi Musa itu untuk bersikap lembut, bersikap latif, sehingga dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dirinya Harun akhi, kan? Dia meminta agar Harun itu dijadikan sebagai nabi juga seperti dirinya untuk mewakili dirinya. Kenapa? Karena dirinya adalah gambaran dari nama Jabal. Karena itulah kisah-kisah Musa itu penuh dengan bisa perlawanan, yang keras gitu kan. Bagaimana dia menempelin kemudian penjaga itu, yang saya tahu Mike Tyson aja itu dulu kan tidak pernah sampai dibunuh orang gitu kan. Ini tempelin satu kali mati. Ketika Nabi Musa itu marah itu, maka seluruh gunung-gunung itu bergetar karena kemarahan Musa itu. Jika kaum Bani Israel ketakutan luar biasa kalau Nabi Musa sudah kemudian marah. Itu diceritakan ketika dia turun dari Bukit Tursina dan menyaksikan kemudian ini pengikutnya ini berkali lagi memuncullah kemarahan. Jika situ bergetar dengan seluruh gunung. Ini gambaran nama Jawa. Tapi misalnya kemudian nama Sulaiman, gambaran dari Nabi Sulaiman, gambaran dari kata apa? Bermalik, berkuasa. Kuasanya begitu luar biasa. Ada lagi misalnya Nabi Yusuf yang menggambarkan apa? Jamaliyah Allah, keindahan Allah misalnya. Sehingga dalam Al-Quran Asyalillahi ma'adha wa syarab wa khatana aydiyahunna. Ini bukan manusia. Sehingga para perempuan itu tanpa sadar ketika menyaksikan wajah Yusuf gitu sampai memotong jemarinya. Saya belum pernah lihat setampan apapun orang gitu perempuan yang kemudian
Ini begitu dahsyat sehingga terserap kemudian karena keindahan yang luar biasa. Kita juga begitu ya. Kalau kemudian melihat orang yang begitu wajahnya tampan atau wajahnya indah, terpesona gitu. Apalagi bapak-bapak. itu karena itu fitrah, itu menarik kita. Kemudian nama Isa, misalnya Isa itu digelar sebagai apa? Ruhullah. Begitu lembutnya, sehingga dalam bahasa Ibnu Arabi, Isa itu adalah gabungan antara manusia dan malaikat. Karena itulah bahwa Nabi Isa itu bisa bertamasul itu bisa berada di alam zahir ini, bisa berada di alam batin. Sehingga ketika dia diangkat itu dalam maksud yang disebutkan sebagai terangkat itu, dia sebenarnya mastur, tersembunyi karena dia memang berada di antara itu. Dia berada di antara manusia dan malaikat. Karena itu sehingga dalam riwayat dikatakan bahwa begitu halusnya Isa itu sehingga dirinya saja ini bagaikan ruh bagi manusia yang lain. Karena itu ajaran Isa itu ajaran kelembutan. Kalau Anda ditempel lagi di kanan gitu kan, serahkan lagi di kiri. Tapi ini artinya kesempurnaan dalam konteks itunya, dalam konteks kelembutannya. Dan begitu sampai pada Nabi Muhammad, maka ini seluruh bagian kesempurnaan itu muncul pada diri. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin gitu kan. Dia juga yang begitu luar biasa, misalnya dalam keperkasaannya sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau perang itu sudah begitu dahsyat, maka kami semua berlindung di balik jubah Muhammad. Itu keperkasaan sehingga tidak ada satu musuh pun yang berani di hadapan. Kelembutannya luar biasa. Sehingga ketika ditanya istri Nabi setelah wafat Rasulullah itu tanya bagaimana kemudian Nabi Muhammad di hadapan diri. Dia berkata sambil menangis bahwa sungguh aku tidak menemukan lagi bumi melahirkan laki-laki seperti Muhammad. Dan ketika aku berada di hadapannya seakan-akan akulah orang yang paling dicintai. Itu kelembutan yang begitu luar biasa pada diri. Ketampanan juga luar biasa, Pak. Bahwa saya pernah gambarkan juga bahwa puncak juga ketampanan, keindahan yang begitu luar biasa. Sehingga dulu katanya kalau di Mekah itu Nabi berjalan itu banyak perempuan dan laki-laki yang cemburu pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena istrinya pada ngintip, Pak. Karena keindahan yang luar biasa, ketampanan begitu luar biasa. Sehingga ada sahabat Nabi bertanya, ayu minkum ajmal ya Muhammad, bainaka wa baina Yusuf. Mana yang lebih tampan antara dirimu wahai Muhammad dengan Yusuf? Nabi Muhammad mengatakan apa? Anak akhi Yusuf abyad ini wana aflah minhu. Nabi saudaraku Yusuf itu lebih tampan, lebih putih dariku, tapi aku lebih manis darinya. Ini kan manis luar biasa. Jadi ini keterlibatan secara mutlak dalam konteks kemudian mendemonstrasi nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian jadi karena itu bahwa kita bisa menyimpulkan begini kata Ibnu Arabi, bahwa pada tingkat yang paling zahir kedudukan seseorang itu karena terkait dengan hal-hal yang zahir, hal-hal yang mengumpulkan masyarakat, kemudian membangun negara, berperang dan sebagainya, itu dilakukan pada makom apa? Kerasulan. Seorang rasul adalah makom yang paling zahir dari makom ini. Sementara Nabi karena dia berhubungan dengan alam batin dan sebagainya, maka dia lebih tinggi kedudukannya dari Rasul. Dan wali yang lebih batin lagi, wali itu lebih batin merupakan batin utamanya dari apa? Dari Nabi. Sehingga dalam konteks ini, Ibnu Arabi menggambarkan bahwa apa? Kedudukan sesungguhnya itu meliputi bahwa Rasul adalah kedudukan yang paling rendah, paling zahir. Kenapa? Karena dia terkait dengan hal-hal yang sifatnya material. Batin daripada Rasul ini apa? Nabi. Dan batin daripada Nabi itu apa? Wali. Jadi bertolak belakang dengan pada umumnya pemahaman yang selama ini terjadi, gitu kan? Biasanya Rasul, Nabi, wali. Tapi Ibnu Arabi menggambarkan apa sebaliknya. Kenapa? Semakin batin sesuatu, semakin tersembunyi sesuatu, semakin rahasia sesuatu, maka sesuatu itu semakin bernilai. Sedangkan wali itu adalah bagian yang paling batin dari keseluruhan. Ada wali yang umum, semua yang beriman Allah dan semua perbuatan semua Allah dari sisi manusia.
Ada yang khusus, mereka yang telah fana dan baqa padanya. Sumber perbuatan dan sifatnya adalah sifat Allah dari sisi Rabbaniyahnya. Jadi ketika kemudian ada wali, misalnya dalam Al-Quran itu kan bahwa apa? Al-mu'minun Allah al-mu'minun awliya'u innal mu'minuna awliya'u ba'dhum ba'd. Tidak salah bahwa sesungguhnya orang beriman itu merupakan wali satu dengan yang lain. Jadi tapi wali dalam konteks apa di sini? Dalam konteks bahwa dia jadi wali dalam makna yang umum, mana bahwa dia orang yang dikasih Allah, mana bahwa dia orang yang kemudian merupakan penolong, pelindung, gitu kan. Nah ini dalam makna umum, semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, semua perbuatan dan sifat Allah dari sisi kemanusiaan, ini dalam konteks makna wali yang umum. Tapi wali yang dimaksud sini adalah wali yang khusus, yaitu yang mereka sampai pada perjalanan puncak dan perjalanan rohaniat, sampai pada tingkat fana dan baqa pada dirinya. Jadi kalau sudah sampai pada perjalanan rohaninya, sampai pada tingkat ini, yang terjadi kesatuan antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang digambarkan Al-Quran itu sebagai wama yang tipu anil hawa wa ila wahyuha. Apa yang keluar dari dirinya ini tidak lain kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dalam hadis tentang fardul nawafil itu dikatakan bahwa man ahabbani ahbabtu wa man ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u biha wa kuntu basaru yubsiruna biha. Allah mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai diriku, maka akulah yang akan mencintai diriku. Dan barang siapa yang aku cintai dirinya, maka pendengarannya adalah pendengaran, pandangannya adalah pandangan, ucapannya adalah ucapan, langkahnya adalah langkah, seluruh perbuatannya adalah perbuatan. Bahkan dihadirkan misalnya dalam hadis qudsi yang lain, barang siapa yang kemudian memusuhinya, maka dia tengah mendeklarasikan dirinya menjadi musuh. Jadi hati-hati juga memusuhi wali Allah itu kan. Jadi orang mengecap wali Allah misalnya itu bahaya sekali, karena menjadi musuh Allah otomatis. Jadi karena kenapa kemudian orang kita ada adab ya, kalau di dalam buku tasawuf itu biasanya di belakang, di bagian-bagian belakang gitu ada kitab-kitab pada lawaki dan sebagainya, pada kitab-kitab di bagian ini di bagian belakang itu ada baina murid wal mursyid. Ada bagaimana seorang murid terhadap mursyid, terhadap guru. Itu bagaimana kemudian tasawuf betul-betul mengajarkan adab-adab itu. Kenapa? Karena bisa jadi bahwa orang yang dihadapinya apa? Wali Allah. Sedikit saja kita salah berbicara di hadapan dirinya, maka bisa berbahaya. Karena mereka kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Pak, bahwa ini yang kita menjadi problem besar sebenarnya. Walaupun mungkin kenapa kemudian menurut saya pribadi bahwa kita ini perlu kemudian mengubah seluruh banyak sistem, terutama sistem pendidikan yang ada. Sistem pendidikan yang ada ini sudah dihancurkan luar biasa dengan materialistik,